got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new. Oke, setelah set elektroforesis siap, yaitu gel elektroforesis dan larutan buffer, kemudian kita masukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan micropipette. Nah, DNA marker ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA hasil dari PCR. Selanjutnya, sampel DNA hasil PCR dicampur dengan loading dye sebagai pemberat. Ini dimaksudkan agar sampel DNA tidak keluar dari sumuran. Lalu setelah dicampur, selanjutnya sampel DNA plus dengan loading dye tadi dimasukkan ke dalam sumuran sampel dengan menggunakan micropipette. Lalu, untuk membuat DNA bermigrasi, maka kita sambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik. Nah, dengan adanya sumber listrik ini, sampel DNA bermigrasi ke kutub positif. Hal ini karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif, sob. DNA yang memiliki ukuran kecil biasanya lebih cepat dalam bermigrasi. Sementara itu, yang lebih besar akan lebih lambat. Ini karena gel elektroforesis itu seperti lapisan jaring-jaring, sehingga yang molekulnya lebih kecil itu akan lebih mudah untuk nyelip-nyelip di dalam jaring-jaring ini. Jadi, migrasinya akan lebih cepat dibandingkan molekul yang berukuran besar. Kemudian, setelah dilakukan running pada DNA sampel tadi, selanjutnya visualisasi fragmen DNA dilakukan dengan merendam gel elektroforesis pada ETBR. Nah, ETBR ini akan berikatan dengan DNA-nya saja, karena ETBR ini merupakan mutagen yang menyisip di antara pita DNA. Nah, inilah juga yang membuat ETBR bersifat karsinogen, alias dapat menyebabkan kanker, sob. Makanya, elektroforesis DNA hanya bisa dilakukan oleh orang dengan keahlian khusus dan terlatih dengan safety standar yang tinggi, sob. Makanya, digunakan dalam bioteknologi modern. Nah, untuk bisa melihat pita-pita DNA, maka diamati di bawah sinar UV seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini, sob. Nah, terus bagaimana sih cara membacanya? Oke, kita akan pelajari. Nah, tapi sob, sebelumnya perlu diketahui bahwa panjang DNA itu diukur dengan satuan pasang basa ya, atau BP. Jadi bukan meter ataupun sentimeter ya. Nah, jadi semakin banyak pasang basa, itu artinya semakin panjang DNA-nya. Oke, paham ya? Kalau gitu, mari kita lihat bagaimana cara membaca hasilnya. Nah, sob, cara membacanya adalah membandingkan hasil elektroforesis pada DNA sampel dengan DNA marker, sehingga akan diketahui ukuran dari fragmen DNA yang tadi di elektroforesis. Nah, karena DNA marker ini merupakan fragmen-fragmen DNA yang sudah diketahui ukuran pasang basanya, jadi bisa digunakan layaknya penggaris untuk mengetahui ukuran pasang basa DNA yang tadi di elektroforesis. Contohnya nih, untuk sampel pertama ternyata menghasilkan satu pita DNA. Nah, kita tinggal bandingkan dengan DNA marker. Kita lihat, untuk sampel pertama ini, pita DNA-nya berukuran 1000 base pair atau pasang basa ya. Kemudian, kita lihat sampel yang kedua. Ternyata ada dua pita nih, sob. Pita pertama berukuran 800 BP. Kemudian, pita DNA yang kedua itu berukuran 200 BP, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya cara membacanya. Nah, sob, jadi cara kerja dari elektroforesis ini adalah memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Oke, sekarang jadi lebih paham ya tentang elektroforesis. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dicerna buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi-materi lainnya, dan juga tolong bantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara like dan subscribe, oke? Jadi, see you next video, sob.